Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh-soleha semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kembali lagi dengan Bunda Indah pada pelajaran matematika. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu sebelumnya, yaitu tentang pengukuran sudut. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silakan dibuka bukunya halaman 232. Baiklah anak soleh-soleha, pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang cara mengukur dan menggambar sudut. Maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang macam-macam sudut. Oke, baiklah. Sebelumnya udah pada tahu apa aja macam-macam sudut? Baiklah, simak terus ya videonya. Baiklah anak soleh-soleha, kita lanjutkan macam-macam sudut. Nah, berdasarkan besar sudutnya, sudut dibagi menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama ada yang namanya sudut siku-siku. Apa itu sudut siku-siku? Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Oke? Sudut yang besarnya 90 derajat. Baiklah, di sini coba kita gambar sudut siku-siku. Nah, baiklah, di sini ada sudut A, B, C. Titik sudutnya berada di B, yaitu sudut siku sebesar berapa? 90 derajat. Yang kedua ada namanya sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Coba kita gambarkan sudut lancip. Katanya sudut lancip yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Berarti yang dikatakan sudut lancip jika sudutnya 1 derajat sampai 89 derajat. Coba di sini kita gambarkan sudutnya 30 derajat. Sudut A, B, dan C. Oke. Nomor 2 ada namanya sudut lancip. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 namanya sudut tumpul. Apa itu sudut tumpul? Sudut tumpul yaitu sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 100 derajat. Sudut tumpul. Nah, maka yang dikatakan sudut tumpul apabila sudutnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Artinya sampai dari 91 derajat sampai sudut 179 derajat. Baiklah, coba kita gambarkan. Misalkan kita gambarkan besar sudutnya berapa? 120 misalkan. Ini 120 ya. Sudut A, B,
dan C. Sudut A, B, C. Baiklah, di sini ada sudut tumpul berapa tadi besarnya? 120 derajat. Oke, selanjutnya yang keempat ada namanya sudut lurus. Sudut lurus. Apa itu sudut lurus? Sudut lurus yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Oke. Sudut lurus besarnya 180 derajat. Nih. Nah, perhatikan ya. Sudut lurus itu berbeda dengan garis lurus. Karena sudut lurus ini dia memiliki dua buah garis yang berpotongan. Nih. Sudut A, B, C. Besarnya 180 derajat. Oke. Maka dapat disimpulkan ada berapa macam sudut? Ada 4 macam sudut. Yang pertama ada yang namanya sudut siku-siku. Berapa besar sudutnya tadi? 90 derajat. 90 derajat. Nah, yang kedua ada namanya sudut lancip. Berapa besar sudut lancip? Antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke, yang ketiga ada namanya sudut tumpul. Berapa besar sudut tumpul? Antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, dan yang terakhir ada namanya sudut lurus, yaitu besar sudutnya sama dengan 180 derajat. Oke, baiklah. Sampai di sini paham ya anak soleh-soleha tentang macam-macam sudut. Biar lebih paham lagi, silakan dibuka bukunya halaman 234. Di sana ada macam-macam sudut, silakan dibaca. Oke, baiklah anak soleh-soleha. Di sini Bunda akan menjelaskan cara menentukan besar sudut. Nah, misalkan nomor 1 diketahui sebuah sudut siku-siku, yaitu sudut A, B, dan C. Nah, salah satu besar sudutnya yaitu 40 derajat. Dari sudut siku-siku tadi dibagi lagi dan diketahui salah satu sudutnya yaitu 40 derajat. Nah, ditanya berapakah besar sudut X? Cara menentukannya yaitu dengan menggunakan besar sudut siku-siku tadi. Berapa? 90 derajat. Maka X sama dengan 90 derajat dikurang sudut yang diketahui berapa? 40 derajat. 90 derajat dikurang 40 derajat sama dengan 50 derajat. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jika diketahui sudutnya yaitu berbentuk siku-siku 90 derajat dan dari sudut siku-siku itu dibagi lagi dan diketahui salah satu sudutnya 40 derajat, maka dikurangkan saja besar sudut siku-siku dikurang besar sudut yang diketahui. Oke, paham ya? Nomor 2, misalkan ada sudut lurus nih. Sudut lurus, jumlah sudutnya berapa tadi?
180 derajat. Nah, jika diketahui sudut tersebut dibagi lagi menjadi dua. Salah satunya besarnya 60 derajat. Nah, sudut A, B, C, D. Nah, misalkan ada dua buah sudut nih, sudut ACD dan sudut BCD. Nah, sebelumnya kita ketahui sudut ACD besarnya 180 derajat. Nah, sudut DCB tadi besarnya berapa? Diketahui 60 derajat. Nah, berapakah besar sudut ACD? Cara menentukannya kita gunakan jumlah sudut ACD tadi, yaitu berapa sudut ACB sama dengan 180 derajat. Maka sudut ACD sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Berapa? 120 derajat. Maka sudut ACD sama dengan 120 derajat. Bisa dipahami ya. Yang ketiga, misalkan contohnya ada bangun datar segitiga siku-siku. Segitiga A, B, C. Nah, diketahui sudut B sama dengan 90 derajat. Dan sudut C besarnya berapa? 40 derajat. Nah, yang ditanya berapakah besar sudut A? Nah, perlu diketahui bahwa jumlah sudut pada segitiga berapa? 180 derajat. Jumlah sudut segitiga sama dengan 180 derajat. Maka untuk mencari sudut A, yaitu A sama dengan 180 derajat dikurang sudut yang diketahui berapa? 90 derajat ditambah 40 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 90 tambah 40 sama dengan 130 derajat. Maka sudut A sama dengan 50 derajat. 180 dikurang 130 sama dengan 50 derajat. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, anak soleh-soleha. Oke, baiklah. Itulah cara menentukan besar sudut. Nah, selain dengan menggunakan jumlah sudut yang diketahui, boleh anak soleh-soleha tentukan besar sudutnya dengan mengukurnya menggunakan busur. Ada dua cara ya. Cara pertama tadi gunakan besar sudut yang sudah diketahui atau bisa langsung diukur dengan menggunakan busur. Baiklah, sampai di sini bisa dipahami ya bagaimana cara menentukan besar sudut. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 235. Nah, di sana ada mari berdiskusi bagian A menyelidiki jumlah sudut pada segitiga. Silakan anak soleh-soleha kerjakan, boleh diukur dengan menggunakan mistar busur. Bagian B juga ada menyelidiki jumlah sudut pada segi 4. Silakan dikerjakan juga. Tentukan besar sudutnya dengan menggunakan busur. Selanjutnya ada lagi latihan mari berlatih halaman 237. Di sana ada 8 soal. Nah, semuanya sudah Bunda jelaskan ya. Silakan dikerjakan juga latihannya nomor 1 sampai nomor 8. Jadi latihannya dari halaman 235 sampai dengan halaman 238. Semuanya sudah Bunda jelaskan. Oke.
Untuk halaman 237, jika di buku cetaknya tidak muat, silakan dikerjakan di buku tulis. Baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini penjelasan Bunda bisa dipahami ya. Oke, semoga apa yang sudah Bunda jelaskan dapat dipahami tentang macam-macam sudut dan cara menentukan besar sudut. Baiklah anak soleh-soleha, sampai di sini dulu pelajaran matematikanya. Silakan jika belum dipahami, buka bukunya dan dibaca ulang. Baiklah, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.